خلق الليل والنهار وخلق النجوم والشمس والقمر وخلق هذه الدنيا رواسي والأنهار والجبال والأشجار وترى الفلك التي في البحار وذلك تقدير العزيز الغفار أشهد أن لا إله إلا الله العليم الجبار وأشهد أن محمدا النبي البار مبعوث إلى سائر البشر من الله العلي الأكبر وصلوات الله وسلامه على نبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang mubarakah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita belajar dan mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan pada kita menjadi pejuang-pejuang untuk agama Islam yang akan menjayakan kaum muslimin di sepanjang hidupnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang istiqomah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah arsadani Allah wa iyyakum jami'ah. Di antara adab yang kedua, agar supaya ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, agar supaya ilmu kita menjadi ilmu yang barakah, maka di dalam kita mencari ilmunya, menuntut ilmunya adalah dengan ikhlasun niyyah fihi. Kita mengikhlaskan niat di dalam kita mencari ilmu. Ketika kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, niatnya ikhlas karena Allah, maka ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ketika kita mempelajari ilmu tentang akidah ahli sunnah wal jamaah dengan keikhlasan, maka ilmu yang kita cari akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita belajar ilmu fiqih, kita belajar ilmu hadis, kita belajar ilmu tentang bagaimana cara berdakwah,
dan juga ilmu-ilmu yang lain dari ilmu-ilmu Islam, maka akan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kebosanan kita dalam belajar ilmu akan bisa ditepis dengan ikhlas di antaranya. Kuatnya kita dalam mencari ilmu akan bisa ditopang dengan keikhlasan yang muncul dalam hati kita. Tidurnya kita di majelis ilmu akan bisa dikalahkan dengan keikhlasan yang kita munculkan dalam hati kita. Adab kita dengan ilmu akan bisa bagus tatkala lahir keikhlasan dalam diri kita. Adab kita di majelis ilmu akan menjadi bagus tatkala muncul keikhlasan di dalam hati kita. Dan yang sangat penting adalah kita akan bisa bergaul dengan guru-guru kita dengan baik ketika adanya keikhlasan di dalam diri kita. Maka nasihat di dalam risalah Khulasah Ta'zimil Ilmi, agar supaya kita bisa meraih ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, dan juga kita mampu mengagungkan ilmu, ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat di dalam thalabul ilmi. Maka dikatakan inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya keikhlasan di dalam beramal adalah merupakan pondasi diterima amal tersebut, wasulamu wusuliha, dan tangga untuk tersampainya amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Kalau amalannya sudah sesuai dengan Al-Qur'an, kalau amalannya sudah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, kemudian dibarengi dengan ikhlas, maka amalan kita akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini menjadi sebab tersampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mendasari keikhlasan, dan bagi Allah itu semurni-murni ketundukan. Ayyuhal ikhwah arsadani Allah wa iyyakum jami'ah. Kenapa orang-orang dahulu, kenapa di zaman para sahabat petunjuk-petunjuknya dikenal, petunjuk-petunjuknya tersampai pada kita. Kita mengambil faedah-faedah dari nasihat pendahulu kita yang saleh, dari para sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in. Karena di antara yang mendasarinya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kitab Sahih Bukhari senantiasa dibaca oleh kaum muslimin? Kenapa kitab Sahih Muslim senantiasa dibaca oleh kaum muslimin? Kenapa kitab Al-Arba'in Nawawi dibaca oleh kaum muslimin? Kenapa kitab Al-Muwatta senantiasa diambil faedah oleh kaum muslimin? Kenapa kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i diambil faedah oleh kaum muslimin? Kenapa kitab Bulughul Maram diambil faedah oleh kaum muslimin? Karena keikhlasan mereka. Maka orang-orang yang ikhlas, dia akan menjadi orang-orang yang unggul, baik itu di medan perjalanan menuntut ilmu, baik itu di dalam beramal saleh,
baik itu di dalam dia berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui, kita akan bisa meraih ilmu yang barokah dan bermanfaat. Satu, kalau kita membersihkan hati. Kalau kita mau membersihkan hati. Yang kedua, kalau kita mengikhlaskan diri. Perhatikan, walaupun antum tidak pandai sekali, perhatikan di sini, antum bukan orang yang jenius, tapi antum mau membersihkan hatinya dari noda-noda pemikiran yang merancukan, yang bisa mengarahkan kepada perbuatan yang jelek, yang menyimpangkan dari ajaran Islam yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh para sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in, serta antum menjauhkan diri dari bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan antum mendasari ikhlas. Dengan ikhlas, maka insya Allah akan barokah ilmu antum. Insya Allah antum akan mudah mendapatkan ilmu. Maka dikatakan di dalam risalah Khulasah Ta'zimil Ilmi, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Bareng-bareng, yang semangat ya. Wa innama yanalul mar'u al ilma ala qadri ikhlasihi. Bahwasanya seseorang itu mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Seberapa keikhlasan antum, sedemikian ilmu yang akan antum dapat. Ini nasihat yang sangat mendalam. Walaupun kita bukan orang yang jenius, tapi kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat sesuai dengan kadar keikhlasan yang kita munculkan di dalam hati, ya. Kalau seorang imam saja ketika dia tidak ikhlas, maka ilmu tidak mau mendekat, bagaimana kita? Ya. Al-Imam Daruqutni Abul Hasan Ali, ya, Ibnu Umar, beliau mengatakan, kami mencari ilmu di awalnya niatnya bukan karena Allah, pada selain Allah, maka ilmu itu enggan untuk mendekat pada dirinya. Kemudian ilmu itu akan bisa mendekat kepada seseorang ketika dia mencari ilmunya karena Allah. Maka di antara contoh seseorang mencari ilmu karena Allah, yang pertama, niatnya ingin menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Raf'ul jahli an nafsihi, niatnya adalah ingin menghilangkan kebodohan pada dirinya. Niatnya raf'ul jahli anil khalqi, menghilangkan kebodohan pada sesama manusia. Niatnya adalah ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minadh-dhayya, menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu dari ketersia-siaan. Niatnya adalah al-amalu bil ilmi, niatnya ingin mengamalkan ilmunya. Jadi kalau antum belajar ilmu ingin menghilangkan kebodohan pada dirinya, antum belajar ilmu saja, ilmu apapun, ilmu terkait dengan Islam ini, kaidah bahasa Arab, kaidah usul fiqh, kaidah mustalahul hadis, kaidah-kaidah dalam dakwah, antum belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, antum belajar kitab-kitab fikih dari madhab Syafi'i, antum belajar kitab-kitab fikih dari madhab Hambali,
antum belajar kitab-kitab fikih dari madhab Hanafi, antum belajar kitab yang berkaitan tentang fikih dari madhab Maliki. Kalau antum niatnya untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri, maka akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kemudian tatkala antum mendapatkan ilmu, nanti ingin didakwahkan supaya orang lain dia juga terangkat kebodohannya, kekurangannya. Antum ingin menghidupkan ilmu, antum ingin ikut andil menjaga ilmu, antum niatnya untuk mengamalkan ilmunya, maka ini adalah niatan-niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara cara untuk meraih supaya ilmu kita menancap, barokah, bermanfaat adalah jam'u himmati nafsi alaihi, mengumpulkan minat yang kuat dalam hati untuk menuntut ilmu. Perhatikan di sini. Yang datang dari Thailand, ya. Yang datang dari tempat yang jauh, ya. Yang datang dari Perlis, ya. Yang datang dari Johor, ya. Yang datang dari Kedah ke tempat ini, antum harus punya minat yang kuat, tekad yang bulat. Jangan belajar nunggu diingetin. Jangan sholat nunggu diingetin, ya. Tapi antum bagaimana mengumpulkan minat yang kuat, tekad yang kuat untuk menuntut ilmu? Maka bagaimana supaya kita punya tekad yang kuat untuk menuntut ilmu? Nasihatnya terkumpul dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Ikhris ala ma yanfa'uka. Semangatlah pada apa yang memberikan manfaat pada dirimu. Perhatikan di sini. Baik urusan dunia yang bermanfaat, terlebih adalah urusan akhirat yang bermanfaat. Antum harus punya semangat, harus punya kekuatan. Ya. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Masya Allah. Setelah kita punya semangat, memunculkan semangat dalam diri kita, semangat dalam menuntut ilmu, semangat berada di majelis ilmu, semangat untuk berbuat baik kepada para pengajar ilmu, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya itu yang memberikan siapa? Allahu Azza wa Jalla. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan patah semangat. Munculkan semangat yang tinggi, munculkan himmah aliyah, punya semangat, kemauan yang tinggi, yang kuat untuk mengambil manfaat yang terkait dengan urusan dunia yang bermanfaat dan urusan akhirat. Setelah itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqomah, jangan patah semangat. Ayyuhal ikhwah, arsadani Allah wa iyyakum jami'a. Sebelum yang terakhir, antum ikuti saya, ya, fokus, semangat. Al-awwalu tadhiru wi'a'il ilmi. Al-thani
ikhlasun niyyati fihi. Ats-tsani ikhlasun niyyati fihi. Ats-tsani ikhlasun niyyati fihi. Ats-tsalitsu jam'u himmatin nafsi alaihi. Ats-tsalitsu jam'u himmati nafsi alaihi. Ya, ini baru 3 dan masih banyak lagi agar supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah, dan antum harus membacanya supaya antum tidak menyesal di kemudian hari, supaya ilmunya barokah, ilmunya bermanfaat. Antum baca adab-adab menuntut ilmu, karena ini termasuk yang dinasihatkan oleh al-alim minal ulama, supaya kita menjadi orang yang punya adab dengan ilmu, di majelis ilmu dan dengan para pengajar ilmu, sehingga di kemudian hari ilmu antum barokah, bermanfaat, bisa diambil faedah dari orang lain. Ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang barokah ini terkait dengan adab menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran di dalam kita menuntut ilmu, sekalipun kita pasti akan diuji dengan kesulitan-kesulitan di dalam menuntut ilmu. Akan tetapi kesulitan-kesulitan yang ada, hakikatnya itulah yang akan mencerdaskan kita. Ujian-ujian yang ada, hakikatnya akan menjadikan kita lebih dewasa, akan lebih terpacu lagi, akan lebih semangat untuk kita mengambil faedah di dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Semoga kita senantiasa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi keilmuan kita, semakin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi amal saleh kita, semakin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangan kita di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berlimpah-limpah kesabaran. Semoga Allah senantiasa melimpahkan pada kita berlimpah-limpah kesabaran, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang besar pada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.